Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrandi. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Makassar. NIM saya 210903502008. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kepemimpinan, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik saja untuk mempersingkat waktu, kita langkah ke apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seorang yang mempengaruhi lain dan mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut KBBI mengatakan bahwa pimpinan adalah orang dengan kemampuan untuk mempengaruhi dan memandu sekelompok ataupun pihak. Sedangkan kepemimpinan merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu organisasi dan perusahaan. Seorang pemimpin harus dapat mengarahkan organisasi untuk dapat mencapai visi yang sudah ditetapkan di awal. Selain kita mengenai apa sih itu kepemimpinan, ternyata ada tipe-tipe dari kepemimpinan. Itu terdapat ada 5 tipe kepemimpinan. Tipe pertama yaitu otokratis, ya tipe pemimpin seperti menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi dengan menganggap bahwa dia adalah segalanya dalam organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini sering memperlakukan bawahannya sebagai alat saja. Tidak heran jika kemudian dalam mengarahkan bawahannya pemimpin sejenis ini terkadang suka memaksa atau mengancam untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk menghadapi tipe seperti ini, kita dianggap untuk sabar dan mengerjakan pekerjaan sedetail mungkin. Kemudian ada tipe militeristik, yang mana tipe kedua ini ya, pemimpinnya harus bertipe militeris. Militeristik ini senang dengan formalitas. Mereka sering meminta kedisiplinan yang tinggi dari bawahnya untuk mencapai tujuan. Kadang pemimpin militeris ini tidak suka dengan menerima kritikan dan menyukai upacara-upacara simbol. Ketika menghadapi pemimpinan seperti ini, jalani saja dengan suka hati. Kedisiplinan memang diperlukan untuk mencapai target, apalagi jika target perusahaan adalah sangat tinggi. Jadi kedisiplinan yang diutamakan pada tipe kepemimpinan ini. Kemudian ada tipe paternalistik, yang mana tipe ini dari mana seorang pemimpin menganggap dirinya seorang ayah atau kesifat kebapakan, yang mana mengarahkan anggotanya atau perbawahannya itu menganggap seperti mengarahkan seorang anak. Jadi di mana seringkali pemimpin bergaya ini terlalu melindungi bawahannya dan jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil sebuah keputusan, karena dia merasa dia lebih tua, jadi dia yang menentukan semua keputusannya, seperti yang dilakukan kebiasaan orang ayah kepada seorang anak. Kemudian tipe karismatik, tipe pemimpin yang masuk dalam kategori ini mempunyai daya tarik yang amat besar bagi bawahannya, entah itu karena keramahannya, kecerdasannya, atau karena ia dapat memanusiakan para bawahannya ataupun berlaku baik. Pemimpin seperti ini dekat dengan bawahannya dikarenakan banyak yang menyukainya. Jadi tipe ini termasuk tipe yang baik untuk seorang pemimpin, di mana bila pemimpin ini berlaku baik kepada bawahannya akan berlaku baik kepada dia dan melaksanakan tugas dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada tipe yang terakhir, itu tipe demokratis. Tipe pemimpin seperti ini mampu bawahannya bekerja dalam tim. Pemimpin yang demokratis adalah orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun selama sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan bersama. Tidak heran jika pemimpin demokratis selalu mendahulukan kepentingan kelompok ataupun organisasi anggota dibanding kepentingan individunya. Selain mementingkan tingkat individu, ternyata kepemimpinan ini juga dianut oleh negara kita, yang mana kepemimpinan demokratis. Kemudian ada
fungsi dari kepemimpinan organisasi itu mencapai tujuan, di mana kepemimpinan ini untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau lembaga. Kemudian ada tujuan kepemimpinan yang kedua, yaitu memotivasi orang lain, baik itu anggota dalam organisasi maupun dari luar untuk mencapai tujuan itu. Kemudian ada yang ketiga, mengarahkan pengikutnya. Sudah memotivasi pemimpin mengarahkan para pengikutnya atau anggotanya untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian pemimpin itu ikut dalam menjalankan pekerjaan, di mana pemimpin itu tidak hanya menitik beratkan skala perintah di ujung telunjuk seperti yang dilakukan bos, tetapi kepemimpinan atau pemimpin ini mengarahkan dan ikut andil dalam melaksanakan pekerjaan, dan pemimpin itu tidak hanya sekedar mengarahkan dan tidak ikut andil dalam melaksanakan pekerjaan seperti itu. Kemudian tujuan dari kepemimpinan itu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, di mana dari seorang pemimpin ini dapat mempersatukan dua pemikiran ataupun lebih dari pemikiran dalam suatu kelompok organisasinya untuk saling berlaku baik atau harmonis dengan gaya pemimpin yang diterapkannya. Kemudian yang kedua, membantu kelompok dalam menerapkan prosedur-prosedur kerja. Dari pemimpin ini adalah yang menentukan segala keputusan, tentu tidak hanya melalui diri pribadi tapi melalui kelompok, di mana pemimpin ini mendapat sebuah wejangan atau sumber data untuk menentukan sebuah keputusan dan dikumpul, kemudian ditelaah yang mana yang terbaik seperti itu dan diputuskan secara bersama. Kemudian yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Jadi seperti yang di poin kedua, mengambil keputusan sama dengan kelompok ini, di mana pemimpin itu tidak menentukan sebuah keputusan dari diri sendiri, tapi melalui kelompok dan musyawarah. Yang kelima, itu memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Di mana dari seorang pemimpin ini memberikan sedikit pengalaman ataupun suatu perjalanan hidup yang dijalaninya kepada para bawahannya, agar bawahannya ini dapat merasakan sebuah ilmu atau pengetahuan baru dari sharing pengalaman yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kepemimpinan merupakan sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin, bagaimana dia bisa memberikan motivasi kepada anggotanya dengan menerapkan sikap, pemikiran dan sosial yang baik kepada pekerjaannya, baik itu untuk organisasi, anggota maupun lembaga. Kepemimpinan itu dapat memberikan kemajuan kepada organisasi untuk lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Mungkin cukup itu terkait materi dari kepemimpinan yang saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ladang ilmu bagi untuk kita, dan saya mohon maaf atas kekurangan yang saya miliki, karena kesempurnaan dan kebesaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.